sini dari kelompok 3 dari mata kuliah pendahuluan fisika matematika dengan materi deret dan baris fungsi yang berkotakan. Saya sendiri Rafki Rasidi. Saya Bintang Ananda Timboyadi. Saya Muhammad Rizky. Saya Nia Melutudara. Saya Reva Yoha. Dan saya Jihan Nabila. Perkenalkan, saya Nia Melutudara. Saya sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang deret fungsi. Oke, baiklah. Materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya. Nah, yang pertama itu adalah barisan fungsi. Apa sih barisan fungsi? Barisan fungsi adalah urutan fungsi yang masing-masing diberi nomor indeks n sehingga menghasilkan f1x, f2x, f3x dan seterusnya. Nah, bentuk umumnya itu adalah f sub n dari x untuk n dari 1 sampai tak hingga, yang artinya itu ada f1x yang suku keduanya itu ada f2x dan selanjutnya. Nah, contohnya itu seperti f sub n dari x itu sama dengan x per n, yang dimana f1 dari x itu sama dengan x, f2 dari x itu sama dengan x per 2, dan f3 dari x itu sama dengan x per 3 dan seterusnya. Jadi deret fungsi. Apa sih deret fungsi? Nah, deret fungsi adalah penjumlahan tanda dari fungsi-fungsi dalam sebuah barisan. Bentuk umumnya itu adalah penjumlahan fungsi sub n dari x untuk n sama dengan 1 menuju tak terhingga. Nah, sigma itu berarti penjumlahan dari f1 dari x ditambah f2 dari x ditambah f3 dari x dan seterusnya. Nah, contoh dari deret fungsi itu ada penjumlahan x pangkat n per 2n dari n sama dengan 1 menuju tak terhingga, yang artinya itu penjumlahan dari x per 2 ditambah x kuadrat per 4 ditambah x pangkat 3 per 8 dan seterusnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari deret fungsi. Yang pertama itu ada deret pangkat, deret Taylor, dan deret Maclaurin. Baiklah, itulah materi dari saya. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Jihan. Kepada Jihan, dipersilakan. Materi selanjutnya itu tentang konvergen dan divergen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konvergen. Nah, konvergen itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan deret tak hingga yang jumlahnya mendekati suatu nilai tertentu. Nah, misalnya jika suatu barisan atau AN dikatakan konvergen jika limit n mendekati tak hingga itu berhingga atau ada nilainya. Jadi walaupun si suatu suku ini dijumlahkan secara terus-menerus sampai nilai n, maka hasilnya akan mendekati suatu bilangan. Oke, selanjutnya itu ada yang divergen. Nah, divergen itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan deret tak hingga yang jumlahnya tidak mendekati nilai tertentu dengan persamaan x sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 16 ditambah seterusnya. Atau bisa kita tuliskan dengan lambang sigma dari 1 per x kuadrat mulai dari n sampai dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jadi walaupun nilai sukunya itu semakin lama semakin kecil, tetapi dia tidak bisa mencapai suatu bilangan tertentu. Makanya disebut dengan divergen. Nah, deret konvergen ini memiliki persamaan umum, yaitu Sn sama dengan A1 tambah A2 ditambah A3 ditambah seterusnya sampai nilai An. Atau bisa kita lambangkan juga dengan sigma dari An mulai dari n sama dengan 1 sampai nilai n. Untuk menentukan suatu fungsi itu divergen atau konvergen, maka kita harus melakukan yang namanya uji konvergensi. Nah, uji konvergensi ini sebenarnya ada beberapa cara, namun saya melakukan pada kali ini hanya 2 cara. Yang pertama itu ada uji limit, yang kedua ada uji rasio. Nah, untuk uji limit, jika limit n mendekati tak hingga an-nya sama dengan 0, maka itu dinyatakan sebagai konvergen. Namun jika dia tidak sama dengan 0, maka akan dinyatakan sebagai divergen. Nah, selanjutnya ada uji rasio. Uji rasio nilai L sama dengan limit n mendekati tak hingga mutlak n tambah 1 per an. Nah, jika nanti hasil dari ini otomatis itu L. Jika L-nya kurang dari 1, maka deret ini termasuk konvergen. Namun jika L-nya lebih dari 1, itu termasuk sebagai divergen. Nah,
jika L-nya sama dengan 1, ujinya tidak bisa menentukan. Jadi harus ada pengujian ulang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Jihan. Nah, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Reva. Kepada Reva dipersilakan. Materi selanjutnya itu ada konvergensi urutan fungsi. Nah, konvergensi urutan fungsi itu terbagi atas dua. Yang pertama itu adalah konvergensi titik atau yang biasa disebut dengan pointwise. Barisan fungsi fn dikatakan konvergen pointwise ke suatu fungsi f jika limit n menuju tak hingga fn dari x sama dengan fx. Nah, untuk setiap x merupakan elemen dan e di mana e himpunan dari L atau sama dengan L. Next. Nah, contohnya itu adalah nilai limit barisan fungsi huruf berawal fn dari x huruf berawal sama dengan huruf berawal x pangkat n per n huruf berawal untuk x elemen dari interval 0 sampai 1. Nilai fungsi fn dari x itu kecil atau sama dengan 1 per n dan nilai limit untuk n menuju tak hingga dari barisan fungsi fn dari x atau limit n menuju tak hingga fn dari x sama dengan 0. Untuk x elemen dari interval 1 menuju tak hingga barisan fungsi fn dari x itu sama dengan kurawal x pangkat n per n tidak mempunyai nilai limit sebab nilai limit 1 per fn dari x untuk n itu menuju tak hingga adalah limit n menuju tak hingga menjadi 1 per fn dari x sama dengan 0. Akibatnya adalah nilai limit n menuju tak hingga fn dari x itu sama dengan tak hingga. Nah, sehingga barisan fungsi tersebut tidak mempunyai limit atau yang biasa kita sebut dengan divergen. Yang selanjutnya itu adalah konvergensi seragam. Barisan fungsi bernilai real di E merupakan himpunan atau sama dengan L. Barisan fungsi dikatakan konvergen seragam ke fungsi f di E jika diberikan nilai positif kecil dari 0. Semua bilangan real itu elemen dari mutlak fn dari x dikurang f dari x mutlak kecil dari bilangan positif. Nah, semua nilai n besar sama dengan bilangan real. X merupakan elemen dari E. Fungsi f dari x merupakan nilai limit dari fn dari x untuk nilai n menuju tak hingga. Nah, barisan fungsi yang konvergen seragam itu sudah pasti barisan fungsi tersebut konvergen pointwise. Akan tetapi barisan fungsi yang pointwise belum tentu konvergensi seragam. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat barisan fungsi konvergen. Yang pertama itu barisan fungsi merupakan barisan fungsi yang kontinu dalam himpunan E sama dengan R dan konvergen seragam ke F di E. Maka F kontinu di E. Yang kedua, barisan fungsi kontinu dan konvergen seragam ke fungsi pada interval tertutup. Interval dari A sampai B. Maka berlaku limit n menuju tak hingga integral batas atas B dan batas bawah A. Fn dari x dx sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A. Interval limit n menuju tak hingga Fn dari x dx. Nah, yang ketiga itu barisan fungsi konvergen pointwise ke fungsi f dengan fn aksen kontinu dan konvergen seragam ke fungsi g. Maka f aksen kontinu dan f aksen itu sama dengan g. Dengan kata lain, fn aksen konvergen seragam ke f aksen. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reva. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan presentasi berikutnya. Judul dari presentasi saya yaitu adalah konvergensi deret fungsi. Baik, materi yang pertama yaitu adalah konvergensi titik. Nah, sebelum kita masuk ke
konvergensi titik, kita kenali dulu apa pengertian dari konvergensi titik. Konvergensi titik atau disebut dengan konvergensi titik demi titik adalah jenis konvergensi urutan fungsi di mana setiap titik pada daerah tertentu mempunyai limit sendiri. Artinya, untuk setiap nilai fungsi mendekati suatu titik tetap ketika menjadi besar. Serangkai fungsi dirumuskan dengan rumus berikut ini, yaitu adalah rumus konvergensi titik. Yaitu cara pembacaannya, limit saat K menuju tak hingga dari jumlah K sama dengan 1 sampai N, F sub K dari X sama dengan S dari X. Konvergensi titik berarti tidak melihat konvergensi fungsi ke fungsi berdasarkan tiap nilai N secara terpisah. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang konvergensi seragam. Serangkai fungsi jumlah f sub n dari x, n itu nilainya adalah 1, 2, 3 sampai seterusnya, dikatakan konvergensi seragam di X jika barisan kurung kurawal s sub n dari jumlah parsial didefinisikan oleh jumlah K sama dengan 1 sampai N, F sub K dari X sama dengan N S sub N dari X. Pada konvergensi seragam, perbedaan antara dan menjadi sangat kecil secara seragam untuk semua nilai X dalam domain. Artinya, tidak hanya konvergensi untuk tiap titik, tapi laju konvergensinya tidak tergantung pada X. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky. Nah, materi selanjutnya itu akan dibahas oleh Rafki. Kepada Rafki dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teorema Abel tentang konvergen deret. Nah, yang pertama kita definisikan sebagai notasinya, deret pangkat dengan pusat ada di A adalah deret fungsi berbentuk persamaan utamanya itu sigma n sama dengan 6 negatif tak hingga Cn x kurang A pangkat n. Ini yang merupakan deret kuasa. Rumus deret kuasa kita substitusikan nilai A nya karena dia pusat pada nilai A sama dengan 0, sehingga menghasilkan Cn itu adalah Cn plus x kurangi 0 pangkat n. Jika kita substitusikan semuanya ini, maka menghasilkan Cn sama dengan Cn x pangkat n, sehingga memperoleh hasil nilai Cn itu adalah Cn itu sama dengan C0 tambah C1 x tambah C2 x pangkat 2 tambah C3 x pangkat 3 dan seterusnya, sehingga memperoleh dari rumus tadi itu menjadi konvergen dan bentuk persamaan seperti ini, yaitu adalah sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga Cn x pangkat n sama dengan C0 x pangkat 0 C1 x pangkat 1 sehingga seterusnya, sehingga membentuk nilai Cn x pangkat n. Setelah itu kita uji dari suatu persamaan dengan menguji konvergen atau divergennya dengan uji deret. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafki. Nah, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis deret fungsi. Untuk jenis yang pertama itu ada deret Taylor. Deret Taylor merupakan pengembangan fungsi x di sekitar titik x sama dengan a menggunakan turunan-turunan fungsi di titik tersebut. Rumus umum dari deret Taylor adalah fx sama dengan fa ditambah f aksen a, x dikurang a ditambah f aksen 2 kali a per 2 faktorial dalam kurung x dikurang a kuadrat ditambah sampai dengan fn dalam kurung a per n faktorial dalam kurung x dikurang a
pangkat n ditambah Rn x. Nah. Yang kedua ada deret Maclaurin. Deret Maclaurin adalah bentuk khusus dari deret Taylor yang deret dikembangkan di sekitar titik A sama dengan 0. Rumus umum dari deret Maclaurin adalah fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0x ditambah f aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah f aksen 3 kali 0 per 3 faktorial x kubik ditambah dan sampai seterusnya. Yang pertama itu penjabaran dari rumus deret Taylor dengan rumus umumnya fx sama dengan co tambah c1 x dikurang a ditambah c2 x dikurang a kuadrat ditambah sampai seterusnya itu cn x kurang a pangkat n diturunkan dengan x sama dengan a sama menjadi fa sama dengan co tambah c1 a dikurang a ditambah c2 a dikurang a kuadrat ditambah seterusnya. Mendapatkan hasil FA sama dengan CO ditambah 0, 0, 0. Kenapa 0? Karena ini semua hasilnya 0. A dikurang A itu 0, jadinya di bawahnya itu 0 semua. Jadi dapat kita simpulkan CO sama dengan F sama dengan FA. Lalu diturunkan lagi dengan rumus hasil yang tadi yaitu Fx sama dengan FA tambah C1 x kurang a ditambah c2 x dikurang a kuadrat. Diturunkan lagi dengan x sama dengan 0. Mendapatkan f aksen a nya adalah ini tadi adalah fa itu sifatnya konstan jadi makanya 0 ditambah c1 ditambah 0 dan seterusnya. Mendapatkan hasil c1 sama dengan f aksen a. Yang kedua itu ada deret Maclaurin. Di sini kita tahu fx itu sama dengan sebuah gelombang sinus, jadi dapat kita simpulkan fx sama dengan sin x. Berarti dapat kita tulis juga rumusnya dengan sin x sama dengan co ditambah c1x ditambah c2x kuadrat ditambah c3x kuadrat pangkat 3 ditambah c4x pangkat 4. Lalu kita turunkan dengan x sama dengan 0 menjadi sin 0 ditambah c0 dan yang lainnya karena x sama dengan 0 jadi bawahnya 0 semua sama dengan sin 0 sama dengan c0. Jadi sin x sama dengan c1 ditambah c2 x kuadrat ditambah c3x pangkat 3 tambah c4x pangkat 4. Ya. Jadi diintegralkan lagi f aksennya menjadi tadi kan itu kan sin x. Kalau diturunkan itu menjadi cos x dan untuk penurunannya itu dapat kita lihat di sini cos x sama dengan c1 ditambah 2c2x ditambah 3c3x kuadrat ditambah 4c4x pangkat 3. Itu adalah hasil penurunan dari fungsi yang tadi. Jadi kita misalkan lagi x sama dengan 0 mendapatkan hasil cos 0 sama dengan c1 dan yang lainnya itu habis karena bila ada bilangan x di sana kalau dikalikan itu hasilnya 0 dan cos 0 itu adalah 1 jadi makanya di sini ditulis jadi 1. Jadi c1 kita mendapatkan hasil c1 sama dengan 1 atau dapat ditulis dengan 1 per 1 faktorial. Lalu diintegralkan lagi faksennya menjadi tadi kan cos x di atas jadi diturunkan menjadi min sin x. Dan untuk penurunan atas ini, penurunan dari C1 itu habis. Dan selanjutnya mendapatkan hasil 2C2 ditambah 6C3X ditambah 12C4X kuadrat. Lalu dimisalkan lagi menjadi 0 min sin 0. Di sini dapat ditulis min sin 0 tapi min sin 0 itu hasilnya itu 0 makanya ditulis di sini 0 aja. Dan seperti yang tadi, ya jika ada X itu langsung tulis 0 saja di bawah. Lalu 2C2 ini diturunkan. Jadi min sin X itu sama dengan 2C2. Lalu diintegralkan lagi jadi F aksen 3 kali menjadi tadi min sin X jika diturunkan lagi itu mendapatkan hasil min cos X sama dengan 0
ditambah 6C3 ditambah 4C 4X. Lalu kita misalkan lagi nih, X1 sama dengan 0. Jika min cos 0 itu hasilnya adalah min 1 sama dengan 3. Sabar, tunggu. Jadi ini diintegralkan f aksen 3 kali menjadi tadi min sin X itu diturunkan lagi menjadi min cos X ditambah dengan 0 ditambah 6C3 ditambah 4C4X. Misalkan X sama dengan 0, kita dapat mendapatkan hasil min cos 1 itu adalah min 1 sama dengan tadi di sini kan 6, di sini kan harusnya kan 6C3. Tapi kita menggunakan faktorial, dapat kita faktorialkan menjadi 3 faktorial C3. Atau bisa kita buat juga dengan C3 sama dengan 1/3 faktorial. Polanya berlanjut sampai di ujung-ujungnya, dan kita mendapatkan kesimpulan dari ini jika cos X sama dengan itu polanya itu sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dikurang X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah begitu terusnya untuk yang ganjil, untuk yang genap. Dan jika yang ganjil dapat kita simpulkan jika sin X sama dengan X dikurang 1/3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1/5 faktorial X pangkat 5 dikurang 1/7 faktorial X pangkat 7 ditambah 1/9 faktorial X pangkat 9. Begitu terus sampai seterusnya untuk bilangan yang ganjil. Pada deret tanda plus atau minusnya itu ganti-gantian. Dapat kita lihat di sini penggunaannya selalu ganti-gantian, teman-teman. Sekian dari saya. Selesai pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan maupun penyampaian. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.